Allahu 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 Allah Allahu Allahu. Ya Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmat kebaikan-kebaikan yang sempurna, maka kita berdoa memohon kepada Allah sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di tempat ini. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything comes on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Rahmat-Nya tawar karta itu, Ngeliat waktu itu kebetulan videonya nampak tuh orang-orang lagi ngapain, lagi kelihatan. Oh, ini ditinggal kosong ya, dia pergi kemana. Tadi tuh datang udah bawa piring ya, makan mie, ntar berangkat lagi ambil apa. Masya Allah, ini ujian kita sebenarnya. Kita nih cari berkah kayak gini. Semoga semuanya bisa sama lama kita ngaji. Allahu 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 সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী। Apa sih yang mendorong orang itu untuk ada yang mengorbankan rumahnya, Allahu 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 Allah. Ada banyak hal yang Allahu Allahu. Tapi kalau Allahu Allah yang bagaimana tatkala seorang mencintai negeri yang dia tinggal, untuk apa? Keluarganya dia tinggalkan untuk siapa yang dia cinta. Kadang-kadang kita dengar cerita ya, fulan kabur dengan pacarnya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan ayah bundanya, meninggalkan rumahnya demi cinta dia. Walaupun cinta itu terlarang, itu menjadi pembuat seorang. Tapi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Imbalan yang besar, dia mengorbankan sesuatu yang kecil untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Maka kadang-kadang kita melihat ada orang yang mengorbankan jauh dari keluarganya, tapi ada orang yang mengorbankan keluarganya, demi dia mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Tujuannya untuk membahagiakan keluarga. Dia melakukan itu.
cinta, imbalan yang diharapkan. Itu menjadi motivasi yang besar agar orang berkorban. Coba kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, yang selalu kita dengar ceramah tentang Nabi Ibrahim, bagaimana korban dia. Nabi Ibrahim itu diangkat sama Allah sebagai khalil, sebagai kekasih. Tapi pengangkatan Nabi Ibrahim menjadi khalilullah melalui proses yang panjang. Bagaimana beliau ketika hidup bersama orang tuanya, beliau mendakwain orang tuanya. Tapi tatkala orang tuanya mengusir dia, maka dia pun meninggalkan orang tuanya. Bagaimana beliau hijrah dari negerinya. Sampai akhirnya beliau berangkat ke Palestina. Nanti dari sana beliau pergi ke Mekah bersama istri dan anaknya. Beliau sedang dalam ujian. Siapkah beliau mengorbankan istrinya, mengorbankan anaknya demi kecintaan beliau kepada Allah Azza wa Jalla? Karena kalau bicara korban, ada sesuatu yang kita sukain, kita harus tinggalkan demi sesuatu yang lebih kita cintai. Akhirnya Nabi Ibrahim bawa tuh Hajar dan Ismail ke Mekah. Dan cerita akhirnya Nabi Ibrahim sukses, berhasil. Allah sebutkan hal itu, mungkin bisa dibaca di surat Al-Baqarah ayat 124. Di surah Al-Baqarah ayat 124. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Masya Allah. Tuh. Allah menyebutkan bagaimana Nabi Ibrahim diuji dengan beberapa kalimat. Menghadapin orang tuanya. Dia anak sayang sama orang tuanya. Tapi kalau dikasih dua pilihan, antara orang tua atau Allah, antara ibunda atau Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, kadangkala kita dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Maka di sini, untuknya engkau siap mengorbankan segala sesuatu. Nabi Ibrahim dibakar. Tapi beliau juga nggak peduli. Beliau melihat api itu menyala-nyala. Beliau melihat bagaimana kobaran api membakar kayu-kayu yang dikumpulkan di sana dan orang-orang menjauh. Bagaimana hawa panas itu sampai kepadanya. Bagaimana beliau dilemparkan ke dalam sana. Tapi buat beliau tetap la ilaha illallah. Kalaupun nyawaku yang harus jadi korban, tapi aku tetap mengatakan la ilaha illallah. Dan bagaimana Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api. Di riwayat datang Jibril menawarkan bantuan. Kata Ibrahim, amma ilaika fala. Kalau bicara aku butuh sama engkau enggak. Engkau makhluk, aku makhluk. Sama. Semua baru bisa berlaku tatkala sang pencipta mengizinkannya. Maka Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Allah sebaik-baiknya penolong. Ditinggalkan semua yang ada di muka bumi ini. Malaikat-malaikat pun siapapun dia tinggalkan, dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Apa yang terjadi? Allah mengatakan kepada api itu, ya nar, ya nar.
Allah tidak mengirimkan angin atau badai yang mematikan itu api. Allah tidak menurunkan hujan yang mematikan itu api. Tapi Allah berfirman kepada api yang merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Lulus Nabi Ibrahim. Apakah ujian itu selesai? Selama hayat masih dikandung badan. Cinta harus dibuktikan. Nabi Ibrahim berdoa. Tak henti-hentinya beliau memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau minta anak. Nih. Beliau minta anak kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai tua renta. Nabi, istrinya nggak punya anak. Sampai akhirnya istrinya kasihan sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Istrinya dikasih budak, kasih hadiah sama Raja Mesir. Budak yang namanya Hajar. Lalu sama Sarah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka nanti keluar anak di situ. Diuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana istrinya juga kecintaannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikasih anak. Coba kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan hal ini ya. Di surah As-Saffat ayat 99 sampai ayat 108. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. Yang artinya, dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat besar, Ismail. Yang sangat sabar. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran kepada seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau Maka ketika keduanya ke atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.
Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Barakallahu fikum. Nih, tiap tahun kita melihat bagaimana orang-orang mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bukan menyembelih seekor kambing, domba dengan tanduknya yang besar. Bukan. Bukan sapi yang dibeli dengan harga 300 juta. Bukan seekor onta yang besar yang gagah perkasa. Bukan, tapi putranya. Yang beliau tunggu-tunggu. Bertahun-tahun. Bukan ketika dia lahir disembelih. Bukan. Allah ceritakan ketika falamma balagha ma'ahu sa'i. Nabi Ibrahim udah ketemu jarang ya. Nabi Ibrahim diuji, anaknya ditaruh di Mekah. Jarang ketemu sama anaknya. Bagaimana kerinduan orang tua sama anaknya. Tapi beliau pun bersabar. Ketika datang ke Mekah dalam kondisi anaknya sudah remaja, dikatakan umurnya udah belasan, 14 tahun itu berapa. Abahnya ngomong sama anaknya. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai bunayya, wahai putraku, aku melihat, aku bermimpi, aku menyembelihmu. Apa kata putranya? Ya abati, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar. Masya Allah. Bagaimana berbaktinya Nabi Ibrahim sama ayahnya. Kemudian Allah berikan balasan. Anaknya berbakti sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-jaza'u min jinsil amal. Kata anaknya, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Semua dipersiapkan. Nggak ada dalam benak Nabi Ibrahim, ntar lagi digantiin kambing nih. Main-main. Coba-coba. Lah. Benar-benar Nabi Ibrahim membawa putranya. Untuk membuktikan cintanya kepada Allah Azza wa Jal. Bahwa kelahiran anaknya tidak mengurangi cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Azza wa Jal. Nabi Ibrahim diangkat menjadi Khalil. Khalil itu yang cintanya udah masuk ke relung-relung jantungnya. Tidak ada satu tempat pun di relung jantung itu kecuali di situ ada cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak ada kepada yang lain. Maka Allah ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim melakukan semua itu. Diletakkan Nabi Ismail di pelipisnya. Diambil itu pisau. Diletakkan di lehernya. Kemudian dipanggil Nabi Ibrahim. Selesai. Allah mengatakan, Inna hadha lahuwal bala'ul mubin. Ya Allah jamaah. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Dan sukses Nabi Ibrahim alaihissalam. Ahibati fillah. Kita nih udah masuk Dzul Qa'dah. Kita mau berkorban. InsyaAllah. Apa yang diminta? Bukan putramu. Bukan mobil mewahmu. Bukan rumah yang indah yang kau miliki. Tapi seekor kambing. Atau sapi. Kalau kau punya duit. InsyaAllah sapinya nggak lebih mahal daripada mobil yang kau miliki. Daripada rumah yang kau tempati. Enggak. Allah Azza wa Jal mengatakan kepada Nabi SAW, Inna a'tainaka al-kawthar. Ini surat yang paling pendek. Allah mengatakan, Inna a'tainaka al-kawthar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Ketika Allah memberikan sesuatu yang besar kepadamu, seharusnya engkau membalasnya dengan sesuatu yang besar. Yang itu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi diperintahkan untuk salat dan Nabi diperintahkan untuk berkurban. Kita tuh kadang kala ya
Anda mungkin termasuk. Kawan-kawan, saudara-saudara yang mungkin berat untuk berkorban. Itu karena lupa bahwa yang kita korbankan sebenarnya itu pemberian Allah. Dan itu Allah sedang menguji kita. Antum cinta sama harta antum atau cinta sama Allah? Baik. Antum lebih suka di muka bumi ini atau antum lebih suka di surga Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini datang ujian. Ketika antum lebih berat kepada dunia, antum akan pilih kambing yang kurus. Antum mungkin membeli sesuatu yang mahal, antum lakukan. Tapi untuk berkorban, untuk surga antum pilih yang kurus. Antum pilih yang murah, antum pilih yang kecil. Tapi tatkala antum memandang ini semua nikmat dari Allah Azza wa Jal, aku pun milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan hartaku, aku pun milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah minta, Allah ingin minta bukti kecintaanku kepadanya, aku siap mengorbankan jiwaku. Bagaimana kita lihat para sahabat Nabi yang pergi berjuang di jalan Allah Azza wa Jal, meninggalkan keluarganya, membawa nyawa, raga, dan hartanya, pulang nggak bawa apa-apa. Ada cerita yang sering kita dengar tatkala kita kecil. Cerita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentang 3 orang dari Bani Israel. Kita akan lihat nih, antum termasuk yang mana nih? 1, 2, 3. 3 orang ini, kata Nabi SAW, abras, wa aqra, wa a'ma. Yang satu orang kena penyakit lepra, yang kulitnya rusak itu jemaah. Yang satu aqra, botak kepalanya, penyakit, rambutnya nggak tumbuh. Yang satu buta. Kemudian Allah ingin menguji mereka. Sejatinya kita ini hidup dalam ujian. Kalau ceritanya Nabi SAW mengatakan Allah ingin menguji mereka, kita ini sedang diuji sama Allah. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kemudian mereka nggak diuji, nggak dites mereka, nggak difitnah? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kami udah nguji, kata Allah, orang-orang sebelum mereka. Sehingga nampak mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Kita di sini sedang dalam ujian. Tapi Nabi menceritakan ujian khusus yang Allah berikan kepada 3 orang ini. Tadi yang kulitnya rusak, kan disebut lepra, yang putih-putih itu jemaah. Kemudian yang rusak rambutnya, botak sampai kemudian rontok rambutnya. Yang satu buta. Akhirnya Allah kirim seorang malaikat untuk menjumpai yang kena lepra dulu. Ditanya, apa sih yang paling engkau sukai? Apa yang paling kau sukai? Ayyu syai'in ahabbu ilaik. Apa yang sesuatu paling engkau cintai? Cinta. Qala launun hasan. Aku suka, aku mencintai kulit yang bagus. Wa jildun hasan. Warnanya bagus. Kemudian kulitnya bagus. Wa yadhhab anni alladhi qadharani an-nas bihi. Kemudian hilang dariku penyakit yang menjijikkan orang, yang orang akhirnya nggak mau dekat sama aku. Itu yang aku inginkan. Famasahahu, maka malaikat ini mengusap orang ini. Hilang penyakitnya. Dikasih kulit warna yang indah. Selesai? Belum. Ujian yang kedua.
Fa ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang paling engkau cintai? Masa itu jemaah. Qala al-ibil atau al-baqar. Syakka Ishaq. Dia mengatakan onta atau sapi. Ishaq ragu yang mana yang disebutkan dalam hadis itu. Maka dia dikasih onta hamil. Fa'utiya naqatan asyra. Dikasih onta yang hamil, lalu malaikat mengatakan barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu di satu ekor ini. Kemudian datanglah kepada yang tadi yang rusak rambut kepalanya. Ditanya, apa yang paling engkau cintai? Ujian itu cinta dengan cinta. Korban itu pun karena cinta untuk sesuatu yang lebih kita cintai. Qala sya'run hasan. Yang jelas aku ingin rambut yang indah. Wa yadhhab 'anil ladzi qad qadharani an-nas bi. Kemudian apa yang menjijikkan banyak orang itu hilang dari aku. Orang tuh enggak mau dekat sama dia. Jadi bukan sekedar botak biasa jemaah. Kalau orang botak biasa, ada botak tambah ganteng loh orang. Tapi ini botak penyakitan, orang nggak suka, jijik orang sama dia. Jadi orang yang botak yang kemudian ada penyakit-penyakitnya di kepalanya. Famasahahu. Maka diusap sama malaikat ini, hilang tuh penyakitnya. Dikasih rambut yang bagus sekali. Tampan nih orang. Nggak berpenyakitan, jadi tampan. Ditanya lagi nih ujian yang kedua. Harta apa yang paling kau cintai? Nah, dia mengatakan baqar awil ibil, sapi atau onta lah. Lalu dia dikasih baqaratan hamilan. Dikasih onta yang lagi hamil. Lalu malaikat mengatakan barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahimu di dalam sapi ini. Yang satu ini jadi banyak nih. Itu yang namanya berkah. Lalu yang ketiga datang kepada orang yang buta. Sama ditanya, apa yang paling kau cintai? Orang buta apa yang paling dicintai? Ini ingin lihat. Ayyuruddallah ilayya basari. Aku ingin Allah mengembalikan pandanganku. Fa'ubsir bihin nas. Sehingga aku bisa ngelihat lagi. Aku bisa memandang manusia. Maka diusap, dia bisa melihat. Fa'ayyul mali ahabbu ilaik. Harta apa yang paling kau cintai? Al-ghanam. Aku suka kambing, kata dia. Maka dikasih fa'utiya syatan walidan. Naqatan asyra atau usyara. Nah. Kemudian baqarah hamilan. Yang ketiga yang buta dikasih kambing yang bunting. Masya Allah. Akhirnya orang ini diberkahin jemaah. Satu sapinya, satu ontanya itu jadi satu lembah jemaah. Entah berapa tahun ya. Allah kasih tuh nikmat sama dia. Sampai untanya itu berkembang biak. Kata Nabi SAW, fakana lihada wadin minan ibil. Satu lembah isinya onta, yang ini satu lembah isinya sapi. Bukan 10 ekor, bukan 20 ekor. Satu lembah jemaah. Yang ini kasih satu lembah isinya kambing. Maka setelah bertahun-tahun, sekarang datang ujian. Ujian cinta. Datang nih malaikat dalam wujud orang yang terkena lepra. Abros tadi yang rusak kulitnya. Dia datang kepada yang dikasih onta, yang udah kaya raya, yang udah kulitnya bagus, yang jadi tampan dia. Lalu nih malaikat datang mengatakan rajulun miskin. Qad inqata'at biyal hibal fi safari. Aku orang miskin. Aku nggak bisa melanjutkan perjalanan. Udah habis bekalku. Fala balagha liyal yaum illa billahi thumma bik. Maka aku nggak dapat melanjutkan perjalananku ini kecuali dengan pertolongan Allah
kemudian dengan pertolonganmu. Kau kan Masya Allah. Apa kata orang ini? Orang yang miskin ini, malaikat yang dalam wujud orang miskin mengatakan, as'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan. Nih, dia mengatakan, aku memohon, aku minta kepadamu dengan nama Allah yang telah memberikan kepadamu kulit warna yang indah, kulit yang indah, dan harta yang banyak kepadamu. Aku minta seekor onta aja, agar aku bisa melanjutkan perjalananku. Nggak minta 5 ekor onta. Dia punya 1 lembah onta. Tidak minta 10 ekor. Yang diminta 1 ekor. Apa kata orang ini? Al-huququ kathira. Dia mengatakan, aduh banyak tanggunganku. Banyak hak-hak yang harus aku tunaikan. Jemaah, yang diminta berapa ekor? 1. Dia berdalih, banyak kebutuhan dia. Banyak urusan dia. Mungkin harus bayar ini, harus bayar ini. Banyak tanggungan dia pokoknya. Alasan. Nah. Faqala lahu. Akhirnya. Nih. Malaikat ini. Yang dalam wujud orang. Yang terkenal lepra seperti dia. Mengatakan. Ka'ani a'rifu. Kayaknya aku tahu sama kamu. Kayaknya aku tahu sama kau nih. Alam takun abras. Yakdharukan nas. Bukankah engkau pernah seperti aku. Abras. Kena kusta. Lepra. Lepra dan orang kemudian meninggalkan orang jijik kepadamu. Bukankah seperti itu engkau dulu? Faqiran fa'ataqallahu mal. Engkau juga dulu miskin, gak punya apa-apa. Lalu Allah yang kasih harta kepadamu. Nih, ketika orang lupa dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan berat berbagi. Berat berkorban. Bukankah engkau dulu pernah seperti aku? Pernah kena penyakit. Engkau dulu miskin. Lalu Allah yang ngasih engkau harta. Apa kata orang ini? Diingatkan. Nggak mau ingat. Dia malah mengatakan, oh, innama warithu hadal mala kabiran an kabir. Oh, aku nih dapat harta kayak gini, warisan nih, turun-temurun. Bukan aku dulu miskin. Dia malu mau mengatakan dulu miskin. Orang ini kadang kala jamaah. Kalau, apa istilahnya? OKB, orang kaya baru. Itu jadi lupa dia. Kau dulu pernah miskin. Malu dia untuk menunjukkan dulu aku pernah miskin. Maka diingatkan, engkau dulu pernah miskin. Inilah kalau kita bicara berkorban. Ketika engkau pernah merasa dulu engkau nggak punya apa-apa, sekarang engkau punya apa-apa. Engkau dulu miskin, sekarang engkau kaya raya. Kenapa engkau nggak berkorban? Kenapa nggak bertambah kurbanmu? Engkau bisa beli mobil dengan harga yang mahal. Lalu ketika disuruh berkorban, disuruh berbagi, dia mengatakan, oh banyak tanggungan. Engkau yang bikin tanggungan itu sendiri. Lalu diingatkan nggak mau ingat. Malah dia mengatakan, nah ini warisan turun-temurun. Oh, kata orang ini, in kunta kadziban. Kalau engkau dusta, fasayyarakallah ila ma kunta. Kalau engkau berdusta atas ucapanmu ini, semoga Allah menjadikan engkau, mengembalikan engkau kepada keadaanmu semula. Udah ditinggal. Lalu datang kepada yang kepalanya botak penyakitan. Dan dia datang menyerupai dirinya dulu. Seharusnya orang ingat. Ketika dia, ya Allah, ana dulu penyakitan kayak dia. Ya Allah, alhamdulillah ya Rabb. Ana dulu miskin kayak dia. Sekarang datang nih orang miskin. Dalam rupa dia dahulu ketika dia berpenyakitan. Lalu dia berkata. Mengatakan, ya dia jelaskan kondisinya. Aku kehabisan bekal dalam perjalanan nih.
Aku nggak bisa melanjutkan perjalanan. Aku hanya berharap pertolongan Allah, kemudian pertolonganmu. Dia meminta, ya dengan yang telah memberikan kepadamu rambut yang indah, ya memberikan harta kepadamu. Tapi apa jawab orang yang botak ini? Dia mengatakan, oh ya Allah, kata dia, terlalu banyak tanggungan-tanggunganku. Gak mau ngasih dia. Lalu orang miskin ini mengatakan, kayaknya aku kenal sama kamu. Iya, kamu bukan yang dulu juga kayak aku gini nih, botak, penyakitan. Orang-orang jijik sama engkau dulu. Engkau dulu juga miskin. Kemudian Allah kasih harta kepadamu. Kata orang ini, wah enggak, aku nih dapat kayak gini nih, turun-temurun nih. Aku memang keturunan orang-orang kaya. Keturunan orang-orang yang rambutnya bagus. Ya, gak mau ngasih. Intinya dia gak mau ngasih. Tuh orang kalau lupa dengan apa yang Allah berikan, jadi pelit dia. Jadi bakhil dia. Gimana dia akan berkorban nyawanya? Minta seekor sapi aja orang ini. Satu ekor. Engkau punya selembah isinya sapi semuanya. Minta 1 ekor. Nggak dikasih. Lalu orang miskin ini mengatakan, in kunta kadziban. Kalau engkau dusta. Fasayyarakallah ila ma kunta. Semoga Allah mengembalikan engkau seperti keadaan semula dulu. Lalu datang ke orang yang buta. Dalam rupa orang yang buta. Dia mengatakan, rajulun miskin. Inqata'at wabnu sabilin. Aku miskin dan aku ibnu sabil. Orang yang gak bisa melanjutkan perjalanan. Aku kayaknya gak bisa melanjutkan perjalanan hari ini kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolongan. Maka aku memohon kepadamu. As'aluka billadhi radda alaika basarak. Aku memohon kepadamu dengan nama Allah yang memberikan, yang mengembalikan kepadamu penglihatan. Syatan, minta seekor kambing aja. Yang dengannya aku dapat melanjutkan perjalananku. Apa kata orang ini? Dia mengatakan, qad kuntu a'ma. Aku dulunya buta. Faraddallah ilayya basari. Kemudian Allah mengembalikan pemandanganku, penglihatanku kepadaku. Fakhud ma syi'ta. Wada ma syi'ta. Kau lihat tuh kambing. Silahkan engkau ambil yang engkau mau. Engkau mau tinggalkan berapa, terserah engkau. Wallahi syama. Nikmat mata itu, dia berpikir nikmat mata dibandingkan semua kambing yang dia miliki, nggak ada artinya. Maka dikatakan engkau ambil yang engkau mau, engkau tinggalkan yang engkau mau. Fawallahi, dia bersumpah dengan nama Allah, la ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadtahu lillah. Demi Allah, aku tidak akan mempersulitmu dengan meminta mengembalikan apa yang engkau ambil hari ini. Enggak. Untuk Allah silahkan kau ambil kau mau. Kenapa? Karena dia ingat dengan nikmat Allah. Dia ingat sama nikmat yang Allah berikan. Semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian malaikat ini mengatakan, amsik madak, ambil hartamu, pegang hartamu. Fa inna mabtulitum, kalian sedang diuji. Faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibik. Allah ridho kepadamu dan Allah murka kepada 2 kawan. Ahibati fillah. Sekarang apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Kemudian apa yang Allah pinta dari kita? Allah berikan kepada kita tubuh kita. Allah tidak minta kita mengorbankan tangan kita. Kita potong tangan kita. Telinga kita potong. Allah tidak meminta itu. Kaki kita potong. La. Allah udah kasih kita banyak. Yang Allah pinta, seekor kambing. Atau 2 ekor.
atau 3 ekor. Terserah yang kau miliki. Atau seekor sapi. Atau 10 ekor sapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkorban kambing di kota Madinah. Ya. Tatkala beliau dikasih harta sama Allah Subhanahu wa taala, beliau berangkat haji, beliau bawa 100 ekor onta. 100 ekor. Atau kita nggak mau seperti itu. Ahibati fillah. Kalau bicara hadis-hadis tentang keutamaan berkorban, ada banyak hadis. Di antaranya kebanyakan hadisnya dhaif, tapi ada beberapa yang sahih. Di antara yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin yaum an-nahr." Tidaklah manusia, anaknya Adam, beramal suatu amalan pada hari Lebaran itu, Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla min ihraqid dam, daripada mengucurkan darah. Jadi bukan sekadar sedekah, tapi mengucurkan darah. Itu kurban. Innaha la ta'ti yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Tuh yang dia kurbankan kelak akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kuku kakinya, itu akan datang, akan berada di timbangan dia pada hari kiamat, akan memberatkan timbangan kebaikan dia. Wa anna ad-dam la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa' min al-ard fatayyibuhu biha nafsan. Dan darahnya itu akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah terima sebelum darah itu sampai ke tanah. Maka ketika kalian berkorban, gembiralah kalian. Jangan pelit. Dengan senang hati engkau berkorban. InsyaAllah jamaah, kalau kita dengan senang hati berkorban, seperti orang buta tadi, Allah akan berkahi hidup kita. Seperti Nabi Ibrahim tadi. Dan tentunya seperti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu Abu Taqwa mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Anda kembalikan kepada pembawa acara. Anda persilahkan. Barakallahu fikum. Jazakallahu Ustaz atas kesempatannya luar biasa ini, dan semoga kita bisa sering-sering ketemu di online ini. Dan kepada Ustaz Lukman, jazakumullah khairan juga atas nasihatnya. Dan salam untuk teman-teman di Madinah, kalau mau pulang berkabar, kita berkoordinasi di sini. Dan kepada jamaah Muflan, jazakumullah khairan atas keikutsertaannya dalam kajian online ini. Mari kita sama-sama berdoa semoga sering-sering kita ketemu dan bisa ketemu lagi di acara liburan keluarga muslim berikutnya. Insya Allah semoga Allah angkat wabah ini. Mari kita tutup dengan membaca Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.